Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang diajar halaman 32, buka bukuna halaman 32. Wacana biografi. Wacana biografi nu dibaca ku hideuk teh disebutna biografi atawa riwayat hirup. Riwayat hirup nyaeta wacana anu isina nyaritakeun ngeunaan kahirupan hiji jalma. Ilaharna mah tokoh atawa inohong anu sukses dina kahirupanana. Riwayat hirup bisa ngahudang, sumanget, atawa kahayang jalma lian anu macana pikeun nurutan jalma hirup tokoh anu dicaritakeun. Kalian ingat gak yang minggu kemarin Raden Oto Iskandar Dinata? Nah itu namanya biografi atau riwayat hidup. Riwayat hidup itu wacana yang isinya menceritakan tentang kehidupan satu orang, biasanya tokoh yang sukses di kehidupannya. Nah, tokoh yang sukses di kehidupannya itu bisa membangunkan semangat atau keinginan orang lain, si pembaca, untuk mengikuti jalan hidup tokoh yang diceritakannya. Terus, riwayat hirup teh aya nu ukuran pondok, aya nu panjang. Dina buku-buku bagian jilid tukang sok aya riwayat hirup pangarangna. Ilaharna ukuranna pondok, ukur sakaca. Aya deui riwayat hirup anu ukuranna panjang dina wangun buku. Nah, riwayat hidup itu ada dua macam, ada yang riwayat hidup pendek dan riwayat hidup yang panjang. Nah, di bagian buku di belakang di akhir buku itu biasanya ada tulisan nama orang. Nah, itu berarti biasanya itu yang menulisnya itu disebut dengan riwayat hidup pendek. Ada lagi riwayat hidup yang ukurannya panjang. Nah, biasanya dibuatkan buku. Aya sawatara buku biografi seperti biografi pahlawan asal Jawa Barat dikumpulkeun ku Budi Rahayu Tamsyah, Geger Sunten 1883. Aya deui nu judulna Nu Maranggung dina Sajarah Sunda dikumpulkeun ku Edi S. Ekajati, Ustad Stadi Sunda 2006. Jeung Salapan Pahlawan Nasional asal Jawa Barat dikumpulkeun ku Nina H. Lubis, Lemrit Unpad 2006. Nah, ieu aya contoh 3 buku riwayat hidup. Nah, biasanya di riwayat hidup itu terdiri dari beberapa hal. Apa aja yang harus ditulis dalam riwayat hidup? Yang pertama itu nama jeung weton nu diriwayatkeun sarta keluarganya, nama dan keluarganya. Terus ada riwayat atikan, ada riwayat pekerjaan, kegiatan hidupnya, karya-karyanya, jasa-jasanya selama hidup, dan penghargaan apa yang didapatnya selama hidupnya. Itu adalah bagian-bagian yang harus ditulis kalau kita akan menulis riwayat hidup atau biografi. Bagian kedua, istilah pancakaki. Tengetan ieu kalimah. Oto ngentunkeun putrana nu jenenganna Sentot Iskandar Dinata. Oto mengirimkan atau merekomendasikan anaknya yang bernama Sentot Iskandar Dinata. Dina kalimah di luhur aya kecap putra. Sentot Iskandar Dinata teh putrana Oto Iskandar Dinata. Sarua hartina jeung Oto Iskandar Dinata teh ramana Sentot Iskandar Dinata. Boh kecap putra, boh kecap rama nuduhkeun hubungan pancakaki atau kekerabatan. Mau itu yang disebut anak atau disebut ayah atau bapak, itu masuknya ke pancakaki atau kekerabatan. Terus pancakaki teh nuduhkeun hubungan karuhun jeung rundayan. Pancakaki itu menjelaskan hubungan antara karuhun dan rundayan. Anu jadi patokan dina pancakaki nyaeta kuring atau ego. Ti kuring kaluhur disebut karuhun, ti kuring ka handeup disebut rundayan. Jabat eta aya hubungan kagigir. Nah, coba kita lihat yang ini.
Ini nyambung ya, halaman 33 dan halaman 34 itu nyambung. Nah, kalian ada di sini. Atau ada di sini nih ya, ada di sini nih. Ini bukan ada di sini. Indung bapak kalian itu siapa? Indung atau bapak kalian. Terus ada lagi setelah indung bapak itu ada namanya nini aki atau nenek kakek. Setelah nenek kakek ada buyut. Buyut itu ibu bapaknya nini aki. Ada bau, bau itu ibu bapaknya buyut. Ada janggawareng, janggawareng itu ibu bapaknya bau. Ada udeg-udeg, udeg-udeg itu ibu bapaknya janggawareng. Ada kait siwur itu ibu bapaknya udeg-udeg. Ada karuhun. Nah, kalau karuhun itu udah yang paling atas, singkatan yang paling atas. Pupuhunya. Kalau yang ke atas disebutnya karuhun. Nah, kalau yang ke bawah disebutnya rundayan. Yang solve itu, nah, disebutnya rundayan. Nah, kalau dari sini, dari ibu bapak kalian ke anak punya cucu, kalian di sini punya anak, punya cucu, punya buyut, punya bau, punya janggawareng, punya udeg-udeg, punya kait ciwur, punya ketuncar mawur, itu namanya rundayan. Kalian ke bawah namanya rundayan, kalian ke atas namanya karuhun. Nah, tugas kalian tanya ke ibu bapaknya ya. Tanya ke ibu bapaknya. Contohnya ini, Zauza. Tulis di buku tulis kayak gini. Kalian kan belum punya anak, jadi Zauza itu yang paling bawah. Tulis Zauza itu yang paling bawah. Terus naik ke atas, bikin panah ke atas. Ibu bapaknya Zauza namanya siapa? Terus bikin panah lagi. Tulis nenek kakeknya Zauza namanya siapa? Boleh dari nenek kakek ibu atau dari nenek kakek bapak. Terus buyutnya nenek kakek Zauza siapa? Apa namanya? Terus tulis lagi di sini ke atasnya baoknya. Biasanya cuman hafal sampai bau ya. Kalau bisa sampai karuhun gak apa-apa. Nah, yang ini ditulis di buku tulis, difotoin, diganti namanya. Terus udah diganti namanya, di-upload ke Google Drive. Jangan salah upload ya. Ditunggu di Google Drive. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.